Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wa alimin ulama, khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'ar Rahmah Al-Ustaz Haji Wawan Suwasono beserta jajarannya, yang saya hormati pula Baniata Ramadan 1446 Hijriah, yang saya hormati juga dan saya muliakan guru-guru kita yang insya Allah sama-sama kita muliakan dan Allah tentunya akan muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada saat malam ini Allah masih memperjalankan kita ke tempat yang mulia ini, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Jami'ar Rahmah, dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula tercurah limpahkan ke haribaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu mengenai belajar membaca Al-Quran dengan dua pilar utama, yaitu qiraat dan tajwid. Ada sedikit pembahasan yang perlu ditambahkan di dalam ilmu qiraat, yaitu dalam pemilihan qiraat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam thoriq, itu dianjurkan dan bahkan itu dihukumi oleh para ulama. Jika melanggar itu maka adalah hukum membacanya adalah aib atau makruh, bahkan sampai pada kata haram atau berdosa. Ada 4 cara membaca Al-Quran yang dibagi oleh para ulama qiraat, yaitu yang pertama membaca Al-Quran dengan at-tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan sangat lambat. Ya mungkin kalau dicontohkan kepada mungkin beliau-beliau yang sudah paham seperti Ustaz Abdul Rahman kemarin itu subuh, itu kategorinya membaca Al-Quran dengan tahqiq. Yang kedua dengan tartil yang seperti tadi Imam Isya, itu kategori tartil. Yang ketiga yaitu at-tadwir, baca Al-Quran dengan cepat di antara tadwir, tartil dan hadar. Jadi antara hadar dan tartil itu sebegitu cepatnya mungkin. Kalau dikategorikan mungkin seperti tarawih ini, mungkin itu kategori tadwir. Kalau yang hadar mungkin dengan baca Al-Quran dan sangat cepat, mungkin karena tidak ada patokan dan ukurannya, mungkin seperti Muharram, mungkin itu seperti guru kita. Itu yang perlu saya tambahkan di dalam ilmu qiraat. Yang kedua, pilar yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah tajwid. Apa itu tajwid? Secara bahasa yaitu membaguskan bacaan Al-Quran. Kalau dengan istilah yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustaqahu. Yaitu para ulama mengatakan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya
dengan memberikan hak dan mustahabnya. Jadi dalam mengeluarkan huruf itu harus sesuai. Kalau misalkan ha ya ha, misalkan ha ya ha, kho ya kho, tidak boleh kho. Jadi gitu. Dal, zal juga beda. Harus sesuai dengan makhrajul huruf. Sebegitunya huruf Al-Quran itu punya hak. Kita saja seorang suami mungkin kalau dilanggar haknya, mungkin kita akan, ya bahasanya akan menuntut. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran kalau dibaca dengan semau-maunya, tidak melihat aturan, ya akan menuntut. Begitu yang dinukil oleh beliau di Kudus, yaitu ulama terkenal, menukil dalam sebuah hadis di dalam kitab yang kecil, yaitu Yambu'a itu. Di mukadimahnya beliau menuliskan, rubba qari'in bil Qur'an wal Qur'anu yal'anahu. Banyak orang membaca Al-Quran tapi bukannya mendapatkan pahala, bahkan Al-Quran melaknatnya. Artinya itu adalah dilema buat kita. Sekali lagi, bukan artinya saya menakut-nakuti, bukan. Artinya ayo kita belajar Al-Quran tentunya dengan guru. Yang salah itu mungkin, yang dalam hal ini dikatakan orang yang tidak mau baca Al-Quran, terus dia belajar mungkin dari Bah Google atau yang lain, dengan ilmu yang tidak ada sanadnya, itu yang mungkin dianggap berbahaya. Sekali lagi, karena ini merupakan paradok. Di sisi lain Al-Quran kita perlu dipelajari ketika kita salah membaca, tapi kita berdosa. Dalil-dalil dalam Al-Quran yang bertajwid itu akan sangat banyak sekali. Al-Baqarah ayat 121. Dalil yang kedua Al-Furqan ayat 32. Dalil yang ketiga Al-Muzammil ayat 4. Dalil yang keempat Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18. Dan dalil-dalil yang lain ulama, yaitu Ibnul Jazari, itu sangat banyak. Dan mungkin saya akan bacakan dalil-dalil yang dari Al-Quran itu sendiri. Itu membaca Al-Quran, Al-Quran yang mengatur. Di Al-Baqarah ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang telah kami beri kitab, maka membacanya sebagaimana mestinya. Artinya sesuai dengan tajwid, tidak semau-mau. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itu adalah orang yang merugi. Yang kedua, surah Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala alladzina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikian agar kami memperteguh hatimu, wahai Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya seperti tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Itu Al-Furqan ayat 32. Di surah Al-Qiyamah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi. La tuharrik. Para mufassir banyak menjelaskan di sini berarti
di situ ada malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Karena beliau, malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Itu penafsiran para mufasir. Dan ayat ke-17-nya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Ayat yang ke-18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Maksudnya malaikat Jibril itu mengajarkan. Setelah itu beliau malaikat Jibril itu selesai, Nabi Muhammad mengikutinya. Al-Muzammil ayat yang keempat, yaitu auzid alaihi barattilil qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi betapa pentingnya kita belajar Al-Quran, tentunya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar Al-Quran. Tentunya ini adalah menjadi bekal kita untuk di kehidupan akhirat kelak. Karena Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Quran akan datang kepada kita semua sebagai pembaca Al-Quran dan akan memberikan syafaatnya. Dan Al-Quran itu memberikan syafaat itu beda dengan syafaat Nabi. Kalau Al-Quran memberi syafaat, orang yang tadinya mau masuk neraka, divonis masuk neraka, itu tidak jadi masuk neraka. Kalau Nabi memberikan syafaat, misalkan hukumannya 5 tahun dipotong 2,5 tahun, jadi ada diskon walaupun dia masuk neraka. Tapi karena ini kalamullah, kalamnya Allah, dia bisa menahan untuk masuk ke neraka. Bahkan diceritakan di dalam kitab Ihya, orang yang hafal tabarok itu, malaikat itu nggak bisa dia menyiksa orang yang hafal tabarok, karena di situ ada di Al-Quran, di dada beliau, di orang yang meninggal itu ada Al-Quran di situ tabarok. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.